sahabat YouTube penggemar anggrek, selamat datang di channel Koleksi Stolis. Semoga semua keselamatan selalu bersama kita, terutama yang menonton video ini. Semoga tetap sehat dan bahagia. Phalaenopsis amboinensis mempunyai dua warna bunga utama, yaitu warna bunga kuning dan putih atau umum. Kebanyakan anggrek hibrida berwarna kuning dihasilkan dari hasil silangan anggrek spesies Phalaenopsis amboinensis yang berwarna kuning. Bunga yang terlihat saat ini di kamera adalah bunga dari anggrek spesies Phalaenopsis amboinensis yang berwarna putih atau umum. Memiliki latar belakang bunga putih, bunga berwarna dasar putih sampai putih kekuningan. Terdapat bercak atau garis tebal horizontal berwarna coklat kemerahan, dan pada tanaman tertentu memiliki bercak atau garis-garis yang sangat padat dan gelap. Anggrek bulan Phalaenopsis amboinensis ini saya tanam dengan wadah plastik yang banyak lubangnya. Jadi udara di dalam pot sirkulasinya bagus. Cara begini mencegah busuk akar. Saya menggunakan media tanam leka atau hidroton dengan sedikit sphagnum moss pas di dekat akarnya. Tanaman anggrek sangat subur dengan menumbuhkan dua tangkai bunga dan anakan yang semakin membesar. Ini kelihatan daun yang lama, pertumbuhan daun yang baru lebih besar dan lebih panjang dari daun yang lama. Dan ini daun yang paling muda juga lebih panjang dari daun sebelumnya. Kelihatan yang sebelumnya daun sudah berwarna hijau, daun yang baru ini masih berwarna hijau muda. Jadi dia masih akan terus tumbuh memanjang. Untuk penempatan anggrek ini, awal-awalnya saya tempatkan digantung dengan tempat yang terkena matahari langsung di pagi hari. Setelah kenop bunga membesar, lalu kenop bunganya mulai mekar, tanaman anggreknya saya tempatkan di tempat yang agak teduh, tapi masih terkena sinar cahaya matahari langsung sekitar 1 jam. Matahari pagi ya. Sekarang bunga sudah mekar 1 kuntum. Inilah penampakan dari bunga anggrek Phalaenopsis amboinensis parkamen atau umum. Bunganya ini berukuran sekitar 8 cm dengan warna dasar putih kekuningan. Pas di belahan tengah kelopak bunganya terlihat jelas warna hijau muda dengan corak bercak garis-garis berwarna coklat kemerahan berpola melingkar. Bunga mengeluarkan aroma yang harum seperti wangi parfum dari kesturi dengan ketahanan mekar sekitar 1 minggu lebih atau hampir 2 minggu. Proses mulai dari kenop hingga mekar penuh sekitar 3 minggu atau 1 bulan. Kalau penempatannya di tempat yang lebih terang, kenop dari bunganya akan cepat mekar. Bunga anggrek ini mekar secara berurutan, jadi bunganya tidak serempak mekar pada satu waktu. Seperti ini, jadi hanya 1 atau 2 kuntum saja yang mekar. Untuk beberapa jenis anggrek bulan, biasanya tangkai bunga setelah selesai mekar dipotong untuk menghasilkan tangkai bunga baru. Tetapi hal tersebut tidak perlu untuk anggrek Phalaenopsis amboinensis ini. Walaupun dipotong tangkai bunga, tidak akan memacu lebih banyak bunga mekar di anggrek khusus ini. Dia akan tetap mekar berurutan. Untuk perawatan anggrek Phalaenopsis amboinensis tidak begitu sulit. Sahabat hanya perlu berhati-hati untuk memberikan kondisi cahaya
kelembaban dan suhu yang tepat agar anggrek ini dapat tumbuh berkembang. Saya berbagi informasi merawatnya hanya sebagai salah satu referensi saja dan harus disesuaikan dengan lokasi fisik di mana anggrek akan ditanam. Jadi sahabat tidak harus memberikan kondisi yang tepat dari referensi ini. Santai saja karena tanaman anggrek itu pada dasarnya kuat. Dia ada toleransi untuk perbedaan kondisi lingkungan, kelembaban, suhu atau cahaya sedikit-sedikit. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anggrek Phalaenopsis amboinensis agar tumbuh kembangnya maksimal sebagai berikut. Untuk kebutuhan cahaya, Phalaenopsis amboinensis jauhkan dari paparan sinar matahari langsung. Hanya butuh sedikit cahaya sinar matahari pagi. Jadi hanya membutuhkan cahaya sedang. Walaupun harus dijauhkan dari sinar matahari langsung, tapi kalau tidak terpenuhi atau kurang sinar matahari, anggrek ini akan berhenti tumbuh. Iklim atau suhu hangat yang dibutuhkan sekitar 15-30 derajat Celcius. Untuk kelembaban, jika anggrek ini ditempatkan di dalam pot, butuh kelembaban udara sekitar 60-65%. Kalau akar telanjang, dibutuhkan kelembaban sekitar 75-85%. Untuk media tanam, saya menggunakan leka atau hidroton dan sedikit sphagnum moss. Bisa juga dengan media tanam lain seperti akar kadaka, kulit kayu pinus atau arang dengan ukuran yang kecil-kecil. Bisa juga dimix dengan sphagnum moss dan perlit atau arang tambahkan ya agar meningkatkan kemampuan bernapas. Atau bisa juga dengan media tanam lain seperti cacahan pakis dan lain-lain yang ada saja yang mudah kita dapat di sekitar. Untuk penyiraman, tanaman harus selalu lembab pada masa pertumbuhan. Phalaenopsis amboinensis segera disiram setelah media tanam mengering dan semua akarnya sudah terlihat berwarna perak. Jadi penting untuk mengamati warna akar untuk memahami kapan waktu yang tepat untuk menyiram. Sebaiknya penyiraman dilakukan di pagi hari agar tanaman mengering sebelum sore hari. Penting untuk menghilangkan kelebihan air dari bagian batang dan ketiak daun untuk menghindari pembusukan. Untuk pemupukan, gunakan 1/4 atau setengah dosis setiap minggu atau 2 minggu sekali. Kalau diketahui ada masalah di akar, segera lakukan repotting. Tanaman paling baik di repotting setelah berbunga atau ketika akar baru mulai tumbuh. Repotting lakukan setiap 2 atau 3 tahun sekali untuk mengganti media tanam yang lama. Tapi kalau media tanam hidroton atau leka dia tahan bertahun-tahun. Diganti kalau tanaman sudah kelihatan tidak cantik lagi, akar sudah banyak keluar-keluar dari pot, dan lain-lain. Anggrek Phalaenopsis biasa diperbanyak dengan mencangkokeki yang tumbuh pada bukunya, juga dengan benih kultur jaringannya untuk komersial. Sudah komplit ya? Kalau ada yang kurang jelas, silakan tulis komen di bawah. Saya rasa sharing saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih. Kalau suka dengan video ini, silakan subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya dihidupkan agar dapat notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.